Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang hal-hal yang menjadi wajib atau fardu mandi junub. Ya. Kita sudah sebutkan yang pertama dan kedua, yaitu niat. Yang kedua adalah izalatun najasah. Ya. Selanjutnya, izalatun najasah sudah ya? Sudah. Oh, iya sudah. Yang ketiga, wajib mandi adalah, berkata Imam Abu Syuja' rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wa isalul ma'i ila usuli sya'ri wal basyarah. Ya. Dan menyampaikan air atau mengalirkan air sampai air itu sampai ke ila usuli sya'ri, sampai kepada pangkal-pangkal rambut. Ya. Sampai kepada pangkal rambut. Wal basyarah, dan sampai ke kulit. Ya. Sampai pangkal rambut dan kulit. Artinya ketika kita mandi, maka yang kita basuh atau yang kita mandikan dari kepala sampai ke seluruh tubuh. Dan kepala kita kalau banyak rambutnya atau lebat rambutnya, maka harus sampai ke pangkalnya. Air itu harus sampai ke pangkal rambut. Ya. Sampai ke pangkal rambut. Yajibu isti'abul badani bil ghusli sya'ran wa basharan. Sawa'un qalla aw kathura. Wa sawa'un khaffa aw kathufa aw kathifa. Wa sawa'un sya'rul ra'si wal badani wa sawa'un usuluhu aw mastarsala minhu. Ya. Wajib mengisti'ab, wajib meliputi. Ya. Isti'ab itu artinya meliputi atau membasahi. Ya. Membasahi al-badan. Ya. Seluruh badan. Jadi tidak boleh ada yang tersisa. Tidak boleh ada bagian badan yang tidak terkena oleh air ketika kita mandi. Sya'ran wa basharan. Baik rambut ataupun kulit. Jadi seluruh kulit. Baik kulit yang ada di bagian atas ataupun yang di bagian bawah. Bagian depan ataupun bagian belakang. Lipatan-lipatan, nah itu juga wajib dikenai oleh air. Lipatan di belakang lutut misalnya, ya. Atau lipatan di selangkangan juga. Tahu selangkangan? Ya. Atau bagian belakang. Pokoknya semua, atau ketiak, ya. Di ketiak, pokoknya semua kulit dan semua rambut
harus terkena oleh air. Maka disebutkan yajibu isti'ab. Wajib diisti'abkan, wajib diratakan. Diratakan ke seluruh badan. Sawa'un qalla aw katsura. Baik sedikit ataupun banyak. Rambut itu sedikit atau banyak. Rambut yang sedikit atau rambut yang banyak. Pokoknya semua harus basah. Au sawa'un khaffa au kathifa. Apakah rambut itu tipis atau tebal? Lebat atau tidak? Wa sawa'un sya'ru ra'si wal badan. Wa sawa'un usuluhu au mastarsala minhu. Jadi apakah itu rambut kepala atau rambut yang ada di badan, bulu-bulu badan, bulu dada. Kalau ada orang yang lebat bulu dadanya, bulu dada, jenggot, pokoknya semua, semua bulu-bulu, bulu ketiak yang tidak dicukur, itu harus dibasahkan semua, kalau tidak dicukur. Bulu kaki, pokoknya semualah, yang lebat ataupun yang sedikit. Usuluhu aw mastarsala minhu. Baik pangkalnya atau apa yang diistirsalkan atau apa yang dipanjangkan. Jadi kalau gondrong, rambut harus kasih basah semua. Mau lurus atau keriting, sama. Semuanya dibasahkan itu. Apalagi orang yang rambutnya macam orang yang keritingnya itu kalau dikasih air di atas tidak tembus ke bawah itu. Jadi dia macam payung dia. Gitu air talucur itu DP air. Itu harus dikasih masuk. Makanya nanti ada sunnahnya seperti wudu, Sunnah untuk menyisir dengan jari-jari. Baik. Qala Rafi'i, berkata Imam Ar-Rafi'i liqauli sallallahu alaihi wasallam, tahta kulli sya'ratin janabatun fabullu asy-syu'ura wa anqu al-basharata. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa huwa haditsun dhaif. Wa hadzal haditsu dhaifun bi ittifaqil huffaz minhum asy-Syafi'i wal Bukhari hatta an-Nawawi. Na'am yuhtajju lidzalika biqauli sallallahu alaihi wasallam man taraka mawdi'a sya'ratin min janabah lam yaghsilhu yuf'alu bihi kadza minan nar. Qala Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah famin thamma adaitu sya'ra ra'si wa kana yajuzzu sya'rahu. Rawahu Abu Dawud wa lam yudha'ifhu fayakunu sahihan aw hasanan ala qaidatihi wa qala an-Nawawi innahu hasan wa qala al-Qurtubi innahu sahih. Apa dalilnya? Dalil membasahi seluruh tubuh dan seluruh seluruh rambut. Ada dua hadis di sini yang disebutkan. Yang pertama disebutkan bahwa hadisnya adalah hadis yang dhaif. Disepakati oleh para ulama bahwa dia dhaif. Tetapi ada hadis lain yang mendukung. Hadis lain yang mendukung. Hadis yang dikatakan dhaif adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, di mana disebutkan tahta kulli sya'ratin janabatun. Di bawah setiap rambut atau pada pangkal setiap rambut janabatun. Harus dimandikan ketika junub atau janabah. Dia punya janabah. Fabullu asy-syu'ura wa anqu al-basharata. Fabullu artinya basahi. Basahi syu'ur, basahi rambut. Wa anqu dan bersihkan al-basharata, kulit. Jadi dalam dalil ini, pada dalil ini disebutkan bahwa kewajiban kita ketika mandi
adalah membasahi seluruh bagian kulit dan juga membasahi seluruh rambut dan bulu-bulu yang ada di badan atau di atas kepala. Ya. Dan disebutkan oleh Imam Abu Bakar Al-Husaini, hadis ini memang lemah, ya, dengan kesepakatan para huffaz, ya, para ahli hadis, termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Bukhari menyatakan bahwa hadis ini juga lemah. Akan tetapi ada hadis lain yang membuat hadis ini terangkat derajatnya, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi dan Imam Ibnu Majah. Disebutkan dalam hadis tersebut, barang siapa yang meninggalkan atau membiarkan sya'ratin min janabah lam yaghsilhu, barang siapa yang meninggalkan sehelai rambut dalam janabah dan dia tidak membasuhnya, yuf'alu bihi kadza minan nar, maka dia akan diperlakukan seperti ini nanti di api neraka. Maka berkata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, famin thamma adaitu sya'ra ra'si wa kana yajuzzu sya'rahu. Maka kemudian aku adaitu sya'ra ra'si, saya memperlakukan rambut kepalaku dengan adaitu. Apa artinya adaitu? Memusuhi. Memusuhi rambutnya, maksudnya apa? Adaitu sya'ra ra'si wa kana yajuzzu sya'rahu. Yajuzzu apa artinya? Memotong, ya. Adaitu sya'ra ra'si wa kana yajuzzu sya'rahu. Artinya dia merasa punya rambut panjang itu punya rambut panjang banyak beban, ya. Salah satu bebannya adalah, ya, sehingga dia katakan memusuhi rambut itu artinya bukan musuhnya, tapi dia membuat rambut yang panjang membuat apa? Membuat ketika mandi junub itu tidak bisa dicuci semua. Ya. Artinya dia merasa terbebani dengan rambutnya yang panjang. Maka beliau pun memotong rambutnya itu. Supaya apa? Supaya ketika mandi junub, artinya tidak terlalu sibuk dengan urus rambut. Ya. Tidak terlalu sibuk dengan urus rambut ketika mandi junub. Nah, kalau rambut pendek kan, ketika membasuh atau menyiramnya itu tidak terlalu banyak makan waktu. Ya. Kalau rambut panjang, harus dikasih air banyak-banyak sampai di ujung rambutnya itu. Sampai di ujung rambutnya. Ya, karena di sini disebutkan bahwa tidak boleh ada bagian rambut yang ditinggalkan ketika mandi junub. Ya. Apalagi kalau mandi junubnya di musim dingin. Ya. Mandi di musim dingin, pagi-pagi sebelum subuh, ya, rambut panjang. Itu habis mandi langsung demam itu. Ya, kedinginan, ya. Maka beliau mengatakan adaitu sya'ra ra'si, artinya beliau beliau memotong rambutnya itu karena beliau menganggap bahwa itu membuat beliau akan punya beban banyak ketika dimandi junubkan. Jadi, nah ini hadisnya adalah hadis riwayat Abu Dawud juga, dan beliau tidak mendhaifkannya. Fayakunu sahihan au hasanan. Maka bisa jadi hadis sahih atau hadis hasan. Ala qaidatihi. Sesuai dengan kaidah yang dibuat oleh Imam Abu Dawud. Jadi kalau Imam Abu Dawud tidak mengatakan dhaif atau beliau mendiamkan hadisnya, maka kemungkinan besar hadisnya itu menurut Abu Dawud adalah hadis yang hasan atau sahih. Ya, karena kalau dia dhaif, beliau akan
jelaskan. Itu maksudnya. Jadi kaidah dalam penulisan kitab Sunan Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud. Ya, beliau memberikan kaidah bahwa hadis yang beliau tidak lemahkan atau yang beliau tidak dhaifkan dalam kitab beliau, maka itu bermakna hasan atau sahih. Berkata Imam An-Nawawi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya. Wa qala Al-Qurtubi innahu sahih. Dan berkata Imam Al-Qurtubi bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi hadis yang kedua ini ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih. Ya. Jadi dia bisa menjadi menjadi hujjah. Ya. Menjadi hujjah terhadap perkara yang kita sebutkan, yaitu kewajiban membasahi seluruh rambut dan seluruh bagian kulit ketika kita mandi junub. Dan ini menyebabkan hadis yang tadinya lemah tadi yang nomor 1, ya, bisa disandingkan. Ya, bisa disandingkan dengan hadis yang hasan ini. Ya. Baik. Ini dari sisi dalil. Dan menjelaskan bahwa bagian yang ketiga yaitu isalul ma atau membasahi seluruh tubuh itu menjadi kewajiban orang ketika mandi junub. Ya. Jadi tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh ada bagian-bagian kulit kita yang tidak kena air. Nah. Makanya nanti ketika proses mandi itu disunnahkan kita untuk mentasbik, ya. Tasbik itu kasih masuk jari-jari ke rambut, ya. Ke rambut kepala ataupun jenggot dan lain sebagainya. Kemudian disunnahkan untuk mentadlik. Mentadlik itu seperti mengurut, ya, mengurut seluruh badan. Terutama bagian badan yang ada lipatan-lipatannya. Ya, bagian badan yang ada lipatan-lipatannya. Nah, baik itu lipatan siku atau lipatan lutut, ya, atau lipatan jari-jari kaki. Ya, jari kaki kita kan ada bengkok-bengkoknya itu. Nah, lipatan-lipatannya itu wajib ditadlik juga, wajib diurut. Supaya kena airnya ke situ. Ya, supaya kena airnya. Baik. Lanjut, wa'lam annahu yajibu naqdu dhafairi in lam yasilil ma'u ila batiniha illa bin naqdi wa la yajibu in wasal. Dan ketahuilah bahwasanya wajib naqdu dhafair. Wajib kita potong kuku, ya. Apabila tidak sampai air ketika mandi ke dalam bagiannya itu, ila batiniha. Ya. Jadi kalau ada yang menghalangi air masuk ke kulit atau menyentuh kulit, maka itu dipotong atau dihilangkan dulu. Ya. Illa bin naqdi. Jadi air tidak bisa masuk kecuali dengan membuang bagian kuku tersebut. Ya, memotong. Apa disebutkan? Naqdun itu apa artinya? Apa diartikan situ? Hah? Dhafair. Ayat sahih. Ya. Kepangan rambut artinya dibuka. Ya, dibuka kepangan rambutnya. Ya. Ya, bukan dha, ya, ini pakai dhad, ya. Wajib membuka kepangan rambut ini bagi wanita, ya. Wanita yang mengkepang rambutnya, ya. Atau laki-laki juga yang ikat rambut. Ya. Rambutnya gondrong diikat, ya. Nah, ketika mandi junub itu wajib dibuka dia punya ikatan. Ya. Wala yajibu in wasala.
Tapi kalau kalau airnya masuk sampai ke pangkal rambut, maka tidak wajib dibuka. Artinya ini, dan kalau rambutnya pendek, ya, rambutnya pendek, kepangannya pendek, ya, atau ikatannya pendek. Tapi biasanya kalau orang pendek tidak ada orang. Ini biasanya orang yang punya rambut yang panjang. Ya. Kalau pendek biasanya tidak. Kecuali kalau perempuan yang rambutnya sebahu ini, biasanya diikat. Tapi ikatannya kan cuma sedikit sini. Ya. Tapi sebaiknya dibuka saja. Ya, dibuka saja. Supaya bebas itu air masuk ke pangkal rambut dan sampai di kulit kepala. Ya. Wa hadithu Ummu Salamah radhiyallahu anha wa huwa fi sahih Muslim, qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si fa anquduhu li ghaslil janabati qala inna ma yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hathayatin thumma tafidhi alaihi al-ma'a fatathurin. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Berkata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya ini adalah wanita ashuddu dhafra ra'si. Ya. Saya biasanya mengikat rambut kepalaku fa anquduhu li ghaslil janabah. Maka saya membukanya untuk mandi junub. Ya. Maka bersabda Rasulullah SAW, inna ma yakfiki an tahtiya ala ra'siki thalatha hathayatin. Ya. Kamu cukup tahti itu artinya mengalirkan atau memercikkan, ya. Memercikkan rambut kepalamu 3 kali usap begitu. Berarti Ummu Salamah rambutnya tipis, ya, dan tidak panjang, ya, tidak panjang. Karena itu beliau memberikan keringanan. Ya. Karena tidak perlu dinaqab. Ya. Rambutnya tidak perlu dinaqab. Artinya kalau tidak perlu dinaqab, berarti Nabi menunjukkan bahwa orang yang rambutnya tipis, ya, dan ketika diikat masih memungkinkan air masuk ke dalam kulit atau menyentuh kulit atau menyentuh pangkal rambut, maka itu tidak perlu dibuka. Ya, tapi kalau panjang, lebat, ya, tidak bisa tidak bisa menyentuh air, itu tidak bisa menyentuh kulit dan pangkal rambut kecuali dengan membukanya, membuka kepangnya itu atau membuka ikatannya, maka wajib dibuka. Ya. Tsumma tafidhi alaihi al-ma' fatathurin. Ya. Jadi setelah dipercikkan 3 kali, kemudian disiram. Ya. Disiram, maka kata Rasulullah, fatathurin. Itu sudah dianggap, taharahnya sudah dianggap sah, atau mandinya sudah dianggap sah. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang kewajiban seorang yang punya ikatan rambut. Ya, seperti yang disebutkan oleh Sayyidah Ummu Salamah, Ummul Mukminin, bahwa beliau biasanya mengikat atau mengepang rambutnya, ya. Tapi ketika beliau mandi junub, beliau buka. Ya, maka beliau lapor sama Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau lakukan. Nah, tapi Nabi mengatakan, kalau kamu cukup kamu percikkan air 3 kali, ya. Kemudian kamu siram, itu sudah boleh. Artinya berarti menunjukkan bahwa rambut Ummu Salamah radhiyallahu taala anha itu tidak tebal. Artinya walaupun tidak dibuka ikatannya atau tidak dibuka kepangannya, rambut itu semuanya akan kena dengan air. Makanya di situ di awal dikatakan yajibu naqdud dhafair in lam yasilil ma'u ila batiniha illa bin naqdi. Ya. Jadi wajib dibuka kepangannya atau diuraikan, ya, diuraikan rambutnya
kalau air itu bisa masuk apabila diuraikan. Ya. Kalau tidak terurai, maka dia tidak masuk. Maka itu wajib diuraikan. Baik. Mahmulun ala ma idza kana sya'ru khafifan. Ini hadis ini dijadikan dalil apabila asy-sya'ru khafifan. Ya. Apabila rambutnya tipis. Ya. Jadi Ummu Salamah di sini rambut beliau itu tipis. Artinya sedikit. Ya. Tidak lebat maksudnya, tidak lebat. Karena ada perempuan yang rambutnya lebat sekali. Ada perempuan yang rambutnya tipis, ya, sedikit. Ya. Bahkan pendek, tidak bisa panjang. Ada orang rambutnya yang tidak bisa panjang. Kalau panjang, rontok dia. Ya. Kalau dia mau panjang, dikasih panjang, rontok. Ya. Nah, itu macam-macam. Ya. Jadi, ini yang disebutkan bahwa kalau sya'r khafif, kalau rambutnya tipis, ya, masih memungkinkan untuk air itu menyentuh kulit ketika dia disiram, ya, maka itu tidak perlu dinaqad. Ya. Wasyaddu la yamna' min wusulil ma' ilaihi wa ilal basharati jam'an bainal adillah. Ya. Dan syaddu dan ikatannya itu tidak menghalangi sampainya air ke pangkal rambut dan ke kulit. Ya. Jam'an baina adillah, ya. Menjamak antara untuk mengumpulkan beberapa dalil. Jadi ada dalil yang mengatakan buka kepangan rambut atau diuraikan. Tapi ada dalil ini yang Ummu Salamah punya hadis atau ada hadis yang sumbernya dari Ummu Salamah yang menyebutkan bahwa Nabi mengatakan tidak perlu buka kepangan rambut. Jadi untuk mensinkronkan dua hadis, ya, kata para ulama kita, mensinkronkan dua hadis itu, maka hadis Ummu Salamah dijadikan dalil untuk orang yang rambutnya tipis. Ya, sedangkan hadis yang lain diwajibkan untuk menguraikan rambut yang diikat atau yang dikepang, itu dalil untuk orang yang punya rambut tebal. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, karena laki-laki juga panjang rambut. Kalau zaman dulu kan orang biasanya potong rambut itu sebahu. Ya, kayak Nabi SAW, beliau memotong rambutnya sebahu atau setelinga. Ya, karena belum ada cukur macam kita orang sekarang. Ya, jadi dulu cukur pakai apa? Pakai pisau. Cukur pakai pisau. Gitu. Ya. Nah, dipotong namanya. Ya. Jahit. Nah, ini tentang rambut. Ya. Kemudian masalah yang muncul, wahal yusamahu bi batinil aqdi ala sya'rat fihi khilaf. Ar-rajih 'inda ar-rafi annahu yusamah bihi lil usri wa rajih 'inda an-Nawawi annahu la yu'fa anhu li'annahu yumkinu qat'uha bila dararin wala alamin. Qala huwa dhahiru nass Syafi'i wal jumhur wallahu taala a'lam. Ya. Dan apakah dibolehkan? Ya. Bi batinil iqdi 'ala sya'rat. Nah, apa maksudnya itu? Hah? Ikatannya apa? Dalam bibatinil iqdi, apa maksudnya dalam ikatan rambut? Iqdi itu ikatan. Batin itu di dalam. Nah. Apa maksudnya? Tidak jelas dalam kitab itu kan? Apa maksudnya? Ya, maksudnya kalau orang rambutnya tipis kemudian diikat. Ini bagian dalam rambut di dalam itu. Kan ada ini rambut kan, misalnya diikat. Ya. Rambutnya begitu. Nah, ini bagian dalam ini tidak kena air, apakah boleh itu atau tidak? Paham? Ini namanya batinil iqdi. Atau pakai goro. Goro diikat beberapa kali. Otomatis dia akan tebal ikatannya. Ya kan? Nah,
Yang bagian diikat goro itu kan tidak kena rambut, tidak kena air ini. Karena dia terikat oleh goro, oleh karet. Ya. Itu apakah boleh? Ketika rambut tipis. Ya. Karena kalau rambut tebal kan harus dibuka. Nah, ketika rambut tipis, ya seperti kasus Ummi Salamah radhiyallahu taala anha ini. Ketika rambut tipis, Rasulullah bilang cukup dipercikkan, kemudian disiram. Sudah. Tidak perlu dibuka dia punya ikatan, karena rambutnya tipis. Nah, para ulama kemudian mengatakan, ini bagian rambut yang tidak kena ikatan kan otomatis kena air. Ujungnya otomatis kena air. Nah, ada ikatan itu yang orang mau bahas ini. Ya. Bagian yang terikat itu yang mereka bahas ini. Itu disebut dengan batinil iqd. Ya, yang ada dalam ikatan. Bagian rambut yang cuma sedikit itu, ya, seukuran tali, seukuran tali rambut itu. Nah, itu yang mereka bahas ini. Ya, kan itu tidak dibuka kan? Kalau tipis kan tidak dibuka. Nah, otomatis kalau tidak dibuka ini, bagian rambut yang di sini atau bagian dalamnya, karena rambut itu kan dia banyak jumlahnya kan. Nah, bagian yang di tengah-tengah itu tidak akan kena dengan air karena ini terjepit dengan ikatan rambutnya. Nah, sampai begitu yang mereka bahas. Ya, sampai yang kecil itu seperti itu. Sampai yang itu apa dikatakan? Nah, fihi khilaf. Nah, di sini ada khilaf para ulama. Ya. Imam Ar-Rafi mengatakan annahu yusamah bihi lil usri. Ya. Imam Ar-Rafi mengatakan yusamah. Yusamah itu artinya apa? Ditolerir. Ya. Toleransi. Kenapa? Lil usri. Karena susah. Ya. Ya, kalau susah buka saja. Ya kan? Lil usri. Ini ar-rajih dalam pendapat Imam Ar-Rafi. Wa indan Nawawi annahu la yu'fa anhu li'annahu yumkinu qat'uha bila dhararin wala alamin. Ya. Imam Nawawi mengatakan tidak bisa dimaafkan. La yu'fa anhu. Tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Karena bagian atau ikatan itu yumkinu qat'uha bila dharar. Karena ikatan itu bisa diperhatikan. Karena ikatan itu bisa diputuskan atau bisa dipotong dan tidak apa-apa. Ya, tidak membuat sakit. Ya, bila dharar. Tidak merasa sakit karena ikatannya dibuka. Ya, maka Imam An-Nawawi mengatakan kalau dia sengaja mengikat rambut kemudian dia tidak membuka ketika mandi janabah, ya, kata beliau itu tidak dimaafkan itu bagian yang sedikit itu. Ya. Kenapa? Karena ketika diputuskan talinya atau dibuka kepangannya itu tidak membuat sakit sama sekali, maka harus dibuka. Ya. Wa huwa zahiru nass Syafi'i wal jumhur wallahu a'lam. Dan berkata Imam An-Nawawi bahwa ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang zahir, ya, pendapat Imam Syafi'i yang lebih jelas, ya, yang paling jelas, dan juga pendapat jumhur ulama Asy-Syafi'iyah. Ya, jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan ikatannya harus tetap dibuka, ya, walaupun dia pendek rambutnya, ya, atau kepangannya tetap dibuka, ya, supaya meninggalkan rasa syak wasangka, masuk atau tidak, basah atau tidak, ya. Daripada ragu-ragu, buka saja, walaupun rambutnya tipis, ya, walaupun rambutnya tipis, ya. Tapi bagi Imam Ar-Rafi'i maka tidak apa-apa, karena dalam hadis Ummu Salamah disebutkan bahwa Nabi mengatakan cukup, ya, cukup kamu siram atau percikkan air 3 kali kemudian kamu siram, sudah selesai. Ya. Ini fi khilaf, ya. Jadi dikhilafkan dalam pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Tapi itu tentang rambut. Kemudian tentang basyarah. Ya. Wa ammal basyaratu wa hiya al-jildu. Fayajibu ghuslu ma dhahara minha hatta ma dhahara min
simakhai al-udhunain qat'an wasyuquq fil badan wa kadza yajibu ghuslu ma tahtal qulfah minal aqluf wa kadza ma adhara min anfil majdu' wa kadza ma yabdu min as-sayyib idza qa'adat liqada'il hajah ala rajih wa la tajibu al-madmadah wal istinsyaq fil asahhi wallahu a'lam. Ya, sedangkan kulit al-basyarah adalah kulit, maka wajib dibasuh atau dimandikan atau disirami atau dibasahkan ya, seluruh bagian yang zahir. Ya, ma dhahara minha. Seluruh bagian yang terlihat atau yang bagian permukaannya, ya, bagian permukaannya yang terlihat. Min simakhai al-udhunain. Ya, termasuk juga daun telinga. Ya, daun telinga kan ada bagian yang terlihat, ada bagian yang terlipat. Ya, ada bagian terlihat dan ada bagian yang terlipat. Ya. Nah, bagian yang terlihat itu yang disebut dengan zahir. Nah, itu wajib untuk dikenai oleh air semua itu. Ya, jadi lipatan-lipatan seperti ini, ini wajib kena ketika kita mandi. Ya, maka disunahkan untuk diurut, ya, ditadlik namanya. Ya, seperti ketika kita wudu itu, ya, supaya kena semua bagian-bagiannya. Wasyuquq fil badani. Ya. Nah, begitu juga syuquq. Syiq itu apa? Belahan. Ya. Belahan-belahan dalam badan atau lipatan, ya. Lipatan-lipatan dalam badan, pada badan kita. Yajibu ghuslu ma tahtal qulfah. Apa itu qulfah? Hah? Kuluf. Kuluf itu apa? Hah? Kuluf itu bagian apa namanya? Bagian kulit yang menutup seperti ini, bibirin. Ya. Ini gini namanya kulfah. Nah, ini kan ada lipatannya. Atau kuluf juga kulit di di farj. Itu yang namanya kulf. Jadi kulit yang menutup, kulit yang menutupi bagian tubuh. Ya. Nah, itu juga kalau orang gendut kemudian tali pada pupur. Gitu. Nah, kalau duduk kan talipat begitu, nah itu. Maka dilipatannya. Itu namanya al-aqlaf. Wa kadza ma adhhara min anfil majdu'. Ya. Begitu juga apa yang terlihat dari hidung yang terpotong. Ada hidung yang terpotong. Ya. Cedera ya. Nah, itu juga harus wa kadza ma yabdu minas sayyibi idza qa'adat liqada'il hajah ala rajih. Ya. Nah, begitu juga apa yang yabdu dari sayyib. Yabdu itu artinya bagian yang terbuka dari perempuan yang sayyib, ya, perempuan yang sudah tua, sepuh, kalau dia duduk untuk qada' hajat. Nah, maksudnya bagian-bagian yang bukan terlihat oleh orang, artinya bagian yang zahir ketika disingkap. Ya. Kalau orang qada' hajat kan disingkap, ya. Tidak mungkin qada' hajat pakaiannya tidak disingkap. Ya. Jadi ketika duduk menyingkap qada' hajat, menyingkap pakaian, kemudian mandi, maka bagian-bagian yang tersingkap itu tentu tersingkapnya di dalam kamar mandi ketika dia sendiri, bukan di luar. Ya, itu juga wajib dikenai oleh seluruh air, karena terlipat-lipatan dan seterusnya. Ya, pokoknya semua bagian kulit. Wala tajibul madmadah wal istinsyaq fil asah wallahu a'lam. Ya. Dan ketika mandi junub tidak wajib berkumur-kumur dan tidak wajib beristinsyaq. Ya. Jadi kewajiban orang mandi itu cuma niat, kemudian
membasuh membasuh najis ya, menghilangkan najis dari badan, ya, menghilangkan najis dari badan. Kemudian yang ketiga, siram badan seluruhnya, ya, siram badan seluruhnya. Nah itu wajib mandi. Ya. Nah kalau kita sudah lakukan seperti itu maka mandinya sudah sah. Ya. Makanya kalau dibilang kalau mandi di sungai, ya, begitu buka baju, ya, mudung, ya, bermudung. Tentu pakai celana kalau di sungai, tidak boleh pelontosin, tidak boleh, ya, pakai basahan. Ya. Tapi kalau kita di sungai kan nanti akan masuk ke dalam juga itu air. Jadi begitu niat langsung menyelam. Nah, itu dikatakan sudah menyelesaikan kewajiban mandinya. Apalagi dia menyelam baru dia tahan di dalam air 5 menit. Mudung 5 menit atau 10 menit. Nah itu sambil di dalam air sambil bagoso dia. Ya. Ada orang bisa begitu, dia menyelam, kemudian dia gosok dia. Badannya dalam air, dalam sungai itu. Ya, atau Hah? Enggak perlu wudu kalau mandi junub. Ya. Ini nanti sunnah. Ya. Disebutkan adalah sunnahnya. Nah, sunanul ghusl. Kita baca wa sunnatuhu khamsatu asya' at-tasmiyatu wa ghuslul yadaini qabla idkhalihi ma'al ina wal wudu qablahu. Nah, jadi wudu itu bagian dari sunnah, ya. Sunnahnya. Jadi sunnah mandi ada 5. Ya, kalau tadi wajibnya ada 3. Ya, niat, kemudian menghilangkan najis terlebih dahulu, kemudian ya. Kalau kita ingin sempurna maka kita harus laksanakan juga sunnahnya. Sunnahnya kata beliau ada 5. Pertama at-tasmiyah, membaca basmalah. Ya. Kemudian ghuslul yadaini qabla idkhalihi ma'al ina. Kemudian mencuci tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam ember. Ya. Seperti wudu. Kemudian yang ketiga al-wudu'u qabla. Dan al-wudu qabla. Wudu sebelum mandi. Kemudian yang keempat imrarul yadi alal jasad. Imrarul yadi alal jasad yang keempat, imrarul yadi alal jasad maksudnya mengurut, ya. Mengusap. Artinya kita ratakan dengan telapak tangan kita air tersebut ke seluruh tubuh. Kemudian wal muwalat, ya, wa taqdimul yumna 'alal yusra. Itu sunnahnya. Taqdimul yumna 'alal yusra. Ya, kita basuh bagian kanan dulu, baru bagian kiri. Itu masuk dalam kategori sunnah. Jadi kalau mau sempurna mandi wajibnya, maka sunnah dan fardunya dilaksanakan. Tapi andaikan, biasanya kalau sunnahnya dilaksanakan kalau airnya cukup banyak. Tapi kalau airnya misalnya sedikit dan cukup untuk sunnah-sunnahnya dilaksanakan, maka tidak apa-apa, wajibnya saja dilaksanakan. Kalau airnya terbatas, bisa jadi. Tapi kalau airnya cukup, maka sunnahnya dilaksanakan. Itu untuk lebih sempurna. Tapi orang mandi junub, ya, dan Nabi SAW mandi junubnya paling sempurna. Tapi beliau dikatakan mandi junubnya menggunakan 1 sok air. Apa 1 sok? 1 gantal.
1 gantang air itu pakai mandi, selesai. Dan beliau kalau mandi ya sempurna. Jadi bagaimana caranya untuk air? Irit air. Diirit air. Jadi ketika menyiram jangan langsung siram sedikit-sedikit, ya, kemudian digosok. Itu insya Allah kena semua. Ya. Kemudian ambil lagi, siram lagi, gosok. Tidak cukup 1 ember selesai. Ya. Tapi karena kita banyak air, airnya pokoknya curah semua. Karena banyak air. Tapi seharusnya walaupun banyak air, yang disunahkan oleh Nabi SAW menggunakan air tidak mubadzir. Jangan sampai mubadzir menggunakan air. Jadi secukupnya saja, secukupnya, sederhana saja menggunakan. Ya. Nah ini insya Allah sunnah-sunnahnya kita baca pekan depan. Yang penting kita sudah berikan kita sudah baca matannya. Jadi sunnahnya ada 5: membaca basmalah, kemudian mencuci kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam tumpayan. Kemudian yang ketiga berwudu. Yang keempat imrarul yadi alal jasad, yaitu menggosok tangan, menggosokkan telapak tangan di seluruh tubuh. Kemudian wal mualat wa taqdimul yumna al yusra. Yang kelima itu adalah mendahulukan bagian kanan dibandingkan bagian kiri. Jadi kalau kita lihat cara mandi janabah, kalau kita gabungkan, pertama kita membaca bismillah. Membaca bismillah, kemudian setelah itu kita cuci tangan di luar. Cuci tangan, ambil air sedikit, cuci tangan di luar ember. Ya. Kemudian baru berwudu. Ya. Kita baru berwudu. Baru setelah berwudu, ambil air, kemudian siram bagian kanan dulu. Siram bagian kanan, kemudian siram bagian kiri, baru digosok. Kalau kepala di kulit supaya dipijit-pijit sedikit supaya airnya sampai di kulit, apalagi kalau rambutnya tebal. Ya. Kalau rambutnya tipis tidak apa-apa. Paling kalau tidak punya rambut, kalau tidak punya rambut ya sudah. Tapi kalau rambutnya tebal dipijit-pijit sedikit supaya airnya sampai di kulit dan sampai di pangkal rambut. Kemudian setelah bagian kiri dibasuh atau disiram, baru yang terakhir siram seluruh tubuh dengan air yang ada. Nah itu berarti itu sudah sempurna, itu sunnahnya sudah masuk dan wajibnya juga sudah masuk. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhirnya sampai sini, insyaallah kita lanjutkan tentang sunnah-sunnah nanti akan dapat kita baca penjelasannya. Kita sudah baca matanya, tinggal penjelasannya insyaallah kita baca dulu kan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi